Mulia tanya urun pun han hina. Tabut adalah tajalankan hak Allah. Allah pertama nepetren Quran. Ayat yang pertama Allah petren ke Rasulullah adalah ayat yang menganjurkan untuk mencari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan sebab membaca mendapatkan ilmu. Maka ayat yang Rasulullah terima melalui Jibril yang diberikan oleh Allah pertama kali adalah ayat yang menganjurkan untuk menimba ilmu bid'ah. Hak Allah minta ilmunya untuk menyodron perle hak don bertunai le Allah kenapa ya suka tinggal tunaikan hak Allah. Baik itanya orangnya perle berkaya, perle bermaju, perle bersukses tak hidup kok kan menanja. Kiban cara orangnya tanya bertunaikan hak le Allah, jalankan hak Allah. Insya-Allah hak tanya akan ditunaikan le Allah. Dalam kitab An-Nawadir bercerita tiga ulama bernama Hamid Al-Lufah. Bak tabah hurah Jumat beliau genejak semayang Jumat ke masjid. Tiba-tiba dihadapkan tiga masalah. Kelidai lampu kagada, ilam kebun kurma katho, tupong ke perumah pegaruti hanan. Kepekil Hamid Al-Lufah menyolong jak Jumat kelidai hanatau mita, ilam kebun kurma hanatau poik mate kurma lek, tupong purinang hanatau mita, mate urinang lung hanapui baju. Sudah kepekil. Jumat hak Allah. He macam hak pribadi. Hak Allah lebih utama ketimbang hak pribadi. Tanda ucapan dua kali demikian. Lalu bedah Hamid Al-Lufah pakai pakaian bedah jak Jumat. Kelidai gadah hanagu promun, ilang kebun kurma hanagu pakau, tupong ku promun hanagu promun. Tunai hak Allah salat itu. Luh semayang Jumat, lu masjid itu khutbah dan semayang Jumat bedah wah. Paling rek watem nyatanya orangnya kayak dengan jum saja. Ulang tajak pada kena semayang cukup apakah? Menan halim dah bedah tahu. Sangat repot. Gua Hamid Al-Lufah ke rumah, bantu rumah di semayang Jumat kelidai karena lambu ilang kebun ke rumah kapunang, tupong ke rumah bakar roti kasiap. Kutanya mbak ke rumah, "Hei mak, tak sudah kelidai?" Hana bu. Lepas Abu Jumat buno iplung kelidai kok dega kerak kuruk lu dengar tu bak pintu. Long buka pintu. Rupanya ilikut kelidai tiga iplung rimung ilik kelidai tinggai wo. Alhamdulillah. Ilang kebun kurma kapunah sapa Abu. Naura di samping kebun tanyo lipe lang kebun ro to wai to punah jit jungut atau rangkang. Punah kebun jit ile lang kebun tanyo punah. Alhamdulillah. Temannya ruti pada tupung tapugat. Lepas Abu Jumat naurun juk haknya. Alhamdulillah. Jumat ditunaikan hak Allah tabok. Hak beliau kita. Tak terkedi hana kejak Jumat gak setat kelidai cepot urang kalau menentai merumpak. Tak terkedi hana kejak Jumat gak pe ilam tubong rumah kalau menentai pernah. Tak terkedi kejak hana kejak Jumat gak minta tupong ke rumah. Pegaruti jangan dapat dah dengan Jumat itu kita. Tetapi ditunaikan hak Allah salat Jumat, hak beliau ditunaikan oleh Allah. Maka orangnya tinggal dan dalam rantau. Nah perleh hak tanya begitu naik oleh Allah. Artinya tanya orangnya udah ino tamita rezeki. Perleh berkaya ada. Perleh. Tiba cara hak Allah tunaikan. Tanya gebi uro oleh Allah orangnya untuk minta rezeki. Minta rezeki. Malam hana tajak tahu kadang minta juga rezeki. Tetapi ketika malam nama majelis taklim, baik lalai mengadu bilang baik. Kebah peng tengah bengah bila jak ba majelis taklim. Tengah Jumat tok kedek jak ba Jumat. Omar dungkumnya kujak Jumat takut kedek long ditungkit depan juri. Allah dijaga menyohak Allah bertunai. Tapi ku yakin punya kadu ba kedek tengah Jumat top dah ni ah. Dibangkit tajak Jumat dia semayang Jumat baik ada debit kamu doa ba Allah. Ya Allah, tu perkaya long ya Allah. Ya Allah nyohai kudu ulil merantau kaput pun peng sinuk dan pelagut barang bagai lebih ya Allah bermudah rezeki dong. Tawa Jumat tak buka dalam tidak doa kan hak Allah tak tunai, hak katanya insya-Allah Allah tunaikan. Dek urangnya tak andalkan pribadi. Tua ke Allah. Hak Allah tunaikan insya-Allah, hak katanya pun Allah akan berindah. Maka tugas tanya dalam kudit guna mita ini. Kemudian nunggu kepung ilmunya tabika. Ilmu perle tamita adalah karena ia adalah sebagai alat lil amal. Jim ke 12 tiba. Hah?
Minta ilmu sebagai alat lil amal. Menyuhana ilmu amal golong benda beres. Menyuhana amal, menyuhana ilmu amal golong benda beres. Sembahyang sebagai amal tanpa ilmu yang menyangkut mentemayang golong benda beres. Orangnya ada yang leurung hai kunan temayang, nah sah temayang beron. Banyak manusia demikian menjawabnya. Bahkan wataidan yang leurung nasah temayang tak jauh bohong. Karena kanyu tidak menguasai akan temayang. Hidra tukang bengkel, ikannya melihat Honda, kali dibuka Honda lo, kaberek, bahkan karena dia menguasai tentang Honda. Hidra urung ke temayang, dan yang leurung nah temayang, nasah temayang karena dia tidak menguasai tentang temayang. Allah ketuntut bagainya temayangnya besar. Bagaimana cara untuk sah semayang? Benar ilmu tentang syarat, benar ilmu tentang rukun, menghukum tentang hal yang dapat membatalkan. Maaf tak pegang. Orangnya letat urung semayang, rap jip tak pegang semayangnya hana beres. Lam semayang na rukun. Rukun semayang salah satu adalah sujud. Wadah sujud wajib tegan anak kaki supaya perut jari kaki kena batika musallah. Supaya ujung anak kakinya menghadap ke arah kiblat. Uranya na urang watai semayang anak kaki hanya tegan pucit ipedang. Ketika ipedang anak kaki, maka sujud tuamnya tidak memenuhi syarat sujud bidang. Na urang kan ipedang ikan tu kaki pedang wek-wek menang. Itu abe Honda. Yang fakta pak kita. Menyembuhkan sujud hansip ketentuan. Ketika hansip ketentuan, jangankan ada Allah ada manusia pula. Tak pesawat orang yang hana vaksin, ya Allah kata. Ngan manusia, ngan Allah lebih Allah cuma hana di segala orangnya. Tinggal hudulak tiga oleh Allah. Tapi mana-mana harus punya ilmu supaya sah juga. Baik orangnya karak mati itu semayang mancang mencara semayang pada SD jauh. Dan mana beda semayang nama SD ngurung katuha, hana beda. Tetapi menyujud ke jamun sampai orangnya tabang, hana ada betul-betul sanggung rata akan kurung semayang. Fatihah jamun panena tajud tapang tu makrat ada pelarang. Maka oleh karenanya coba luangkan waktu lomping gure-gure ditanya di sini rameng dan kebuka majelis taklim malam Jumat dan malam-malam yang lain coba supaya ibadat tanya maka. Kemudian dalam semayang na perkara yang gitu batu semayang. Dah batu semayang nunggu kiblah macam. Salah satu yang menjadi perkara batal sembahyang bergerak 3 kali berturut-turut walau pada pekerjaan sunat tetap dihitamkan kepada batu. Menggerak lega berturut-turut batu sembahyang. Dah yang gitu batu sembahyang watai menggerak anggota berat. Kalau yang bergerak anggota ringan tidak masalah. Dah anggota ringan lagi umpama anak jaro yang anggota ringan gitu. Makna anggota ringan satu anggota yang tidak ada anggota lagi setelah ia. Lihat jaro putrana lo mana ni? Maka anak jaronya anggota ringan. Ada mukra tribega hana masalah. Contoh. Allahu Akbar. Pak muka kena kurang. Duduk di jaro ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari takbir sampai salim jaro memek taruh kurang dulu. Padu muka mukra anak jaro tunggu tribega mah. Nah batu semayang tidak. Kenapa? Karena ia anggota ringan. Dahlah anggota ringan ompunyu. Nya ompunyu yang anggota ringan. Itu kadang na ilmu. Lagi urung tuha aja mempunyai anak ini model pebut-but ompunyu. Kan but ngajara. Di memang ketika ada demi ikro bisa ikro. Lam semayang nyanbut. Nah batu semayang tidak karena ia anggota ringan. Dahlah anggota ringan bahidaw. Gata idam. Yang juga ada menolak dan semayang. Mek-mek bawa hidup. Hana biar-biar memek-mek. Nah batu semayang tidak. Lidah anggota ringan. Semayang jamaah imum ku panjang ku baca ayat. Dan dalam semayang lili lidah keran. Lili lidah keran. Garu-garu lilangnya keran. Mugrak lidah koble. Nah batu semayang. Hana. Kenapa? Karena ia anggota ringan. Tetapi menyemugrak anggota berat lagi jaronya. Ia batu semayang. Walau bakut tu Allahu Akbar. Buat jara waktu takbiratul ihram adalah sunat hay'ah. Seandainya hana dapat jara tunggu langsung tadang. No juga peduk.
Allahu Akbar. Kau perlu ni dah buat jarak. Tak sembahyang. Tak pun menang. Allahu Akbar. Tak sembahyang. Tetapi sunat dalam sembahyang. Allahu Akbar. Pajan kira tanya tamang dalam sembahyang apabila lisan telah mengucap A pada kalimat akbar. Kaitun A li babah berarti tanya ka menuju dalam sembahyang. Maka menyemugrak hega menturut-turut walau ba'bu sunat pada sembahyang. Contoh yang sering kejadian. Allahu Akbar. Nyan mayun jara wada takbir Allahu Akbar. Mugrak hega menturut-turut bahkan lebih pada sembahyang. Tahu contoh dong. Sami Allahu liman hamidah. Jaro mayu lagi tayuk sini. Ini betul sembahyang. Dua. Dua sama dua. Kiban cara tentu nak bek mayun jaro wate iktidal bangkit dari ruku. Cara lagi dipegang dalam kitab kubut lagi. Cara nak bek mayun jaro wate iktidal bot jaro sekalian dengan bot badan. Sami Allahu liman hamidah. Ini memang highlight ke kayun dia. Han patih praktek kan word. Sami Allahu liman hamidah. Ini memang highlight ke untuk ini. Tetapi ketika awal membuat badan sudah membuat jarak ila ke kedua ikut kuliah itu. Sami Allahu liman hamidah. Nyuglah itu mayu. Bergerak 3 kali berturut-turut dalam sembahyang hukum ni. Betul. Atanya tentu metuah mak metuah adun metuah hantanya proleh. Kalaulah kita tidak punya ilmu agama. Tanya ada metuah pun abut. Bengong silakan kerja. Leh mugrib buka kedai di at kos itu bahkan tanya mugrib dilakut kan? Dilakut. Kos itu kalau tutup kedai pun kerjaan ekor 12. Habisnya tawang. Tengok bedah tupah semayang tupah. Kedelah tersebut istirahat. Poh 8 jak bagede buka kita. Rasa kita menyuhak Allah kata punai. InsyaAllah akan gintat dari Allah. Sebagaimana bunuh kisah Hamid Al-Lufah. Mitra ilmi adalah sebagaimana dia tanya wasiat Rasulullah. Dan itu merupakan hak daripada Allah. Udip tanya dalam dunia itulah laksana urun drone udip larantau. Sabah sangat tengok akan nuwau kampung. Drone wadah nuwau kampung wajah kok berat malen punya wadah nuwau tengah nuwau to. Peng hanalam ATM igot iwoi puo motoi puo pe. Kayu pusapu kan. Wong bila Jepang. Bahkan untuk pesawat payah kirim pe kampung. Male tetip loh pun tinggal dalam rantau tawau kampung di sini hana te puo pe cukup male tadi. Oh panjang hanangan kok. Mumi oh hanangan belang. Pak keberokan Jawa, pokok panjang oh hana pe. Malay dan nyodong kampung. Trek udip langan tau tawau kampung hana belanja malay. Trek udip kandunya tawau menghadap Allah. Tanpa amal, tanyo akan tersiksa. Akan tersiksa kita. Man dakhala qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safina. Orang yang masuk kubur tanpa bekal dan amal sama persis sebagaimana orang masuk ke laut tanpa perahu. Dia akan tenggelam. Fayaqriqu qarqan syadida, akan tenggelam yang bersangat. Urang tamang laut hana perahu hana jalu akan hanyut akan meninggal dalam laut. Urang tamang kubu tanpa amal akan tenggelam bersangatan dalam siksa para malaikat. Maka oleh karenanya silahkan mencari rezeki tapi back to ke hak Allah yaitu ibadat serta minta ilmu nafkah ibadat. Ilmu merupakan alat lil amal. Kepulang tunggu tak minta ilmu adalah supaya katanya nak takut jaga hati lebih tak tahu. Karena urangnya le manusia yang rusak kehidupan bahkan bisa berakhir udip dengan mati kati karena hana ilmu tak tahu. Kepu ilmu tak tahu supaya tak pelihara tikut hati yang hana get. Orangnya udip dalam masyarakat paling le tikut hati yang agak badannya adalah sifat iri dengki. Keban yang dukung tikut iri dengkinya adalah tikut SMS sudah dikenal. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Goblok mo tanyo yang kena jantung. Goblok moto tanyo yang kop nama. Kelam peng pai khatnya dalam tu. Ni hampak pe pai di udah goblok kulukah kali dah kulukah sama pintu
Lusa kai tua kulkah 2 pintu kalau juga jok tanya kasih jujur. Yang tanda punya iri dengki. Tanya sabi mereka lagi kan. Iji muka kaban lalu tapi jikut jai lagut belum hana lagut akan timuh perasaan hana ke. Awai dong jak kenoi lu kasih terus iji tarul head tu. Pakan iji pajero iji idro kuma pandata. Akan timuh perasaan hana ke. Itulah iri dengki. Rasulullah menggambarkan, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hutab. Sifat iri dengki akan dipabih amal kebajikan yang tanyo miliki, saban lagi apui ku abih kaya itu. Tiba rukuk netek tunggu tuah tanpa nepin akan angah lamjang kali mauminan. Demikian pula kebajikan. Pegat maulid luar biasa kebajikan. Sembahyang jamaah Jumat mutadekah luar biasa kebaikan. Tetapi lam ate bila wujud sifat iri dengki, kebaikan yang akan sirna akan gada dengan sebab hasad ataupun iri dengki. Dan yang sangat ditakutkan menyebudep na iri dengki mak metuah tunggu metu. Wate mati sing na'udzubillah. Kita nyo akan meninggal tanpa iman. Mupisah ngan harta kenlah tanda mupisah dengan Allah. Berpisah dengan anak, dengan saudara dan keluarga bukanlah sebuah tanda berpisah dengan Allah. Berpisah dengan sanak saudara dan istri dan jabatan bukan tanda berpisah dengan Allah. Tetapi ketika kita berpisah dengan iman, itu adalah sebuah tanda kita akan berpisah dengan Allah selamanya. Ini dengki mengkhawatirkan kepada gadat iman. Tiga ulama Allah bernama Fudail bin Iyad. Bak tabah urah sakit, tidak murid beliau sakit kena meninggal. Kejak Fudail bin Iyad dibaca surat Yasin. Itibik babah murid tersebut. La taqra' hadha. Baik membacanya maklum hak itu dengan. Kejut Fudail bin Iyad. Yasin dah baca itu. Itu bah surat Yasin kepindah dengan kalimat La ilaha illallah. Itibik babah murid bawatnya. La ini abriun minha lun kalun pelindro dari kalimat tauhid. Setelah ikutnya murid tersebut mati tanpa tauhid, tanpa iman, bedah Fudail bin Iyad nawa rumah negeri putluh put malam yang keput senali melumpuk. Kalan murid dalam neraka dengan guhule para malaikat gedanyang di Fudail bin Iyad, wahai murid berdua. Sebab kata meninggal handalaman iman pada hari kata murid lon yang paling alim, pada hari kata murid lon yang paling taat, pada hari kata murid lon yang paling saleh. Sebab kata meninggal handalaman iman. Murid tersebut menjawab, di salah satu asya sebab itu saya baca. Lon masa udah pernah lon jeb arak di tahun 3. Karena bak tubuh lon na penyakit, waktu lon jak pada doktor dipegang oleh doktor han pulih penyakit. Menyukan dengan najib arak, maka lonjib arak titun 3 tujuan nak pulih penyakit dengan sebabnya Allah murka hingga iman lun. Bayangkan titun 3 gejib arak kan tujuan mabuk dan teler, iman melayar hanya untuk pulih penyakit iman. Bayangkan urangnya keluarga kita, saudara kita, anak kita, bahkan tip urotip malam dengan sabu-sabu, tip urotip malam dengan minuman keras. Lebih layak dan aula untuk gadah iman ketimbang murid Fudail bin Iyad. Yang kedua, lun masa udip nasikut namimah lalak nyerah nyoracehkeun tukang fitnah. Jak kena kepegah mana, jak gede kepegah mana, jak halain lah pegah malain lah ngan habagaknya pakai orang bantah kampung tukang fitnah. Iman melayar. Bahkan dicerita dalam kitab Irsyadul Ibad, Idra pemuda meninggal uktun ni, saudara perempuan, nyebata kanyo kakak. Wate meninggal kakak, cok semana pegafan temayang dan temiyu. Rupanya lamtih pemudanya nasi keping emas. Arhat bak kubu wate temiyu kakak, ro rumah baik kalan muhnya nanale lamtih. Icok cangkoi kita bak kubu yakuh ya sedot mah. Baik kubu kakak ibadah apui getih beraya. Iplung iti janggo-janggo iwau rumah ibagama. Sebenarnya kakak masaude putra naga pegat amal yang beruk pun naga pubut mati. Dijawab deh mana yang nataboh. Asai kamalam kakahnya saudara kakahnya
Itibit rata rumah ia mepegah-pegah terhadap kekurangan, ia mumpat, ia mufitnah guru lain. Nyan yana. Ijawab ikut le pemudanya. Nyan ke sebab haima lam kubu kakak apui berfitnah. Nabi mah tukang fitnah, tukang gotik, sangat berbahaya. Yang kelih, lun mata udip, nasibut hasud, iri dengki. Heboh tikutnya dimiliki oleh murid Fudail bin Iyad waktu meninggal iman hantalam. Alim gak akui, taat gak akui, salehnya gak akui, iman mulai. Tanyo yang hadir malamnya, kona pegah tanyo rumah di bukan. Tanyo yang hadir malamnya, kona pegah tanyo rumah taat. Kona pegah tanyo rumah saleh. Jangankan dipegah ligo mudro, tahan tak terjit akui dro saleh. Kalaulah bak tanyo na iri dengki. Kalaulah bak tanyo na sifat nami mah fitnah memfitnah. Kalaulah bak tanyo na tak konsumsi, yaitu minuman keras dan sesuatu yang memabukkan, dia khawatirkan waktu tahu menghadap Allah iman akan melayang. Maka oleh karenanya tujuan tamita ilmu tasawuf untuk nafkah hati itu. Tamita ilmu fiqh lagi ada pegah bunuh nafkah ibadah. Tamita ilmu tasawuf untuk nafkah pada pertimang hati supaya pahala ibadat terjaga. Yang kedua minta ilmu tauhid. Kepe ilmu tauhid supaya tanya mengenal akan Allah. Urangnya lihat urang yang memang salah dan menyimpang cara mengenal Allah. Urangnya na yang pegah Allah itu punya tempat Allah itu di aras. Bahkan tulis bak media, bahkan dipegah-pegah bak media, takalan bak YouTube, bak WA, Instagram. Ada orang yang berpendapat Allah itu berada di aras. Haba pikan haba pura-pura, kan haba kelepi goy, puji ibayan. Itu ayat yang ibarat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di aras. Menyokong Ibnu Taimiyah, Allah duduk di atas aras, lagi lunggu di atas kursi singgah tanah. Allah bertempat menurut Ibnu Taimiyah di aras. Menyokong Mujassimah, Allah itu tempatnya di aras. Nyan menyata pegah Allah bak aras. Payah katanya baul yang pegah Allah bak aras. Putra katanya, kalau engkau berpendapat bahwa Allah di aras, pertanyaan saya yang pertama, aras itu makhluk atau bukan? Tentu saja akan dijawab makhluk, karena datar hana sudah dikenal oleh Allah. Kalaulah engkau mengatakan aras itu makhluk, hari ini Allah bertempat di aras. Pertanyaan kedua, sebelum Allah menciptakan aras, Allah itu tinggal dan alamatnya di mana? Pak tinggai Allah tegalam na aras, menyauronya kepegah Allah ba'aras, sedangkan aras itu makhluk. Mungkin akan ijauh suka-sukanya Allah. Menyumenang jawaban pasal lampang pahanya dari ketiga. Allah tidak bertempat. Segalam na aras Allah hana tempat, uronyo kana aras dan hingga selamanya Allah tidak punya tempat. Teman dengku menang, hingga lam surga. Nada dengar-dengar ku pegah ligure takalan Allah kagum tempat Allah dalam surga. Surga itu hanya sebagai tempat untuk melihat Allah. Allah bukan di surga. Malam Isra Mi'raj Rasulullah ulangnya nak tung semaya. Minta di malaikat Jibril teruk bakabah Allah. Teruk ba alamnya kun Jibril Muhammad long entno manda. Selanjutnya telah kanja Jibril nak cek long hidih nebakena masak teruk menan ku bakidra. Kan menan Muhammad. Alam selanjutnya lung han pahlum tama. Tubuh lung hana mulia lagi kata. Menyelum damang lam alamnya tubuh lung akan hancur Muhammad. Silahkan Muhammad berjalan. Bedah Rasulullah saja. Tok ba alamnya Rasulullah berkalam dengan Allah. Tok ba alamnya Rasulullah melihat Allah dengan dua mata kepalanya. Pertanyaan, apakah Allah berada pada alam yang di atas langit ketujuh? Tidak. Alam tersebut hanya tempat Rasulullah melihat Allah. Surga juga hanya sebagai tempat tanyakan Allah. Allah bukan tempatnya di surga. Yang dilung menyumunan nebegah di kuah hidamang laule. Takalan Allah di surga tapi Allah dalam surga. Itu ban hidamang laule. Nyokra. Tapi di rumah kena dibeli kada. Urangnya tahu tak nonton TV tak warta berita. Takalan ni Syaimah lagu buat TV. Ikim bibiraya. Yang acil cok obeng ngebuka TV-nya. Nah, Syaimah dalam TV. TV itu hanya sebagai tempat melihatnya Syaimah.
Coy, mah kalian nampak kat raya. Pak tempat hong. Begitu juga perbandingannya. Syurga tempat melihat Allah. Allah bukan syurga. Di syurga. Alam di atas langit malam Isra Mi'raj hanya tempat Rasulullah melihat Allah. Allah tidak bertempat. Qiyamuhu binafsi. Allah hidup dengan sendirinya. Allah sangat mandiri. Berdiri Allah dengan sendirinya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah beda dengan makhluk. Makhluk bertempat, Allah hanya tempat. Makhluk membentuk, Allah tidak ada bentuk. Zat Allah hanya bentuk. Bahkan zat Allah hanya bentuk. Dijauh dari Abu Manan Langjur. Karena zat Allah tidak punya bahan. Tubuh danyo malamnya bahkan na bentuk, na yang raya panjang, na yaubut, na yang ikan begini begitu. Karena tubuh danyo na bahan. Tulang, darah, urat, atau pulau. Tinggal musapat, jutlah tubuh itu lagi yang rupa bentuk. Zat Allah ada, tetapi zat Allah tidak punya bentuk. Kenapa? Karena zat Allah tidak punya bahan. Itulah makna wahdaniyah. Allah itu Maha Esa, zat Allah tidak tersusun daripada juzu-juzu. Pelajari tauhid supaya mengenalkannya akan Allah. Fitnah akhir zaman tunggu metuah mak metuah. Watedonya kena kiamat tengah fitnah yang paling raya. Allah kepedatang daji. Tanya ka maklumnya. Katering tak dengar-dengar. Allah kepedatang daji kena kiamat tengah supaya Allah mencoba keimanan manusia. Kena kalah oleh Allah manusia akhirnya mentikna ituri Allah. Tikna manusia yang ituri lo kepedatang daji. Watedo daji mak metuah fitnah luar biasa. Itiji ruti. Itiji gunung ruti, gunung putih. Itiji syurga, itiji neraka. Syurga dan neraka yang itiji lidaju hanya sebagai hayalan. Ikun lidaju, ana rabbukum, aku ini Tuhanmu. Wata ikun lidaju tinggal, ana rabbukum, aku ini Tuhanmu. Belah kunun daju nafidra malaikat. Kita de malaikat yang kadibta, sulitkah? Sulitkah daju kak pegah dong Tuhan hamba Allah. Pendengaran manusia bantah bodohnya getuk ya Allah. Hana tahu dengar haba malaikatnya. Geseot malaikat lahui. Sadakta benarlah engkau. Pendengaran manusia bandung gebuka oleh Allah. Idengar oleh manusia haba malaikat sadakta benarlah engkau. Ibeki oleh manusia bawadanya. Malaikat lahui gepu betul haba daji. Yang mengatakan ana rabbukum na'udzubillah. Manusia bawadanya berbondong-bondong. Percaya bahawa Dajjal itu sebagai Tuhan. Padahal malaikat lahui gekun sadakta benarlah engkau. Gepu betul haba malaikat lahuna yang pegah dajunya sulit yang pegah droi Tuhan. Ini adalah fitnah yang luar biasa akibat. Han selamat menyertanya hana tatui Allah melalui sifat-sifat Allah. Sifat Allah sifat waktu wujud kidam bakal hingga mutakallimun wajib mufhum. Karena itu satu-satunya jalan bagi kita untuk mengenal Allah. Menyona urung pegah, udai pegah. Jil tatuli Allah tentukan melalui sifat 20. Saban lagi pegah na santan ken bak bau. Pak darumpok santannya ke bau. Satu-satunya santan hanya pada kelapa. Begitu juga satu-satunya jalan mengenal Allah melalui pelajari sifat 20. Teman menawar dulu. Allah kan 20 bawah sifat betul. Teman pakan 20 bawah tangga yang wajib. Karena itu yang terdapat dalil hanya di dalam Al-Quran. Hasil galian daripada Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan pakan 20 bawah sifat hagai. Karena dengan 20-nya menyertanya mufhum. Kamu ada untuk taturi Allah. Kemudian pakan 20. Karena hikmahnya adalah kemampuan oleh manusia secara logika biasa menyuit 20 nyantu yaitu mbak oleh menyelepas daripada 20 nyutanyuhan mampu untuk memahaminya dan sifat 20 sebagai jawaban terhadap pertanyaan tentang Allah. Dan yang leurung nang tumayang tunggu nah tahu na temang dalam tumayang Allah nah Allahnya nah dalil dah pegah Allah punya sifat wujud. Allah yang wujud, pajan wujud teman Allah, jawabannya kidam. Allah yang kidam, sampai pajan Allahnya nak, jawabannya baka, hidup selama-lama. Allah yang telah ada, kidam dan baka, bagaimana Allah itu? Jawabannya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah yang beda dengan makhluk. Tifut 20-nya jawaban tentang Allah. Maka oleh karenanya mah mutuah tunggu mutuah.
Pada kesempatan kali ini ulun tuan mengajak, coba pergunakan waktu dan kesempatan yang dijuk oleh Allah untuk minta ilmu farduin itulah 3, tauhid untuk taturi Allah, fiqh untuk sah ibadat, tasawuf agar kita bisa menjaga pahala ibadat melalui kita jaga akan hati kita. Bila ilmunya kamantap kita, insya Allah tajak berangkah wujud, tapubut berangkah wujud, insya Allah tanya ibadat akan mantap dan tahu bahwa Allah kita akan menjadi manusia yang benar-benar Islam dan benar-benar beriman di sisi Allah. Maka oleh karenanya harapan daripada ulun tuan, walau jiuh lunja dan malamnya cuma merumput, walaupun usia lun lebih muda dari mak dan ayah sekalian, walau terkadang menganggap awai drone baju pisang ketimbang lun, tapi perleningan mak metuah sungguh metuah, ilmu itu adalah wajib dicari karena itu amanah dan wasiat Rasulullah. Mungkin nyukut sekilas ilmu yang dapat ulun tuan sampaikan. Mudah-mudahan putra yang kau ulun tuan pegang bisa ke ilmu pertama bagi pribadi lun dan hendak kiranya kepada hadirin mak, ayah dan adun mertua. Di mana dalam penyampaian ulun tuan, nah bahasa yang salah, tepeh perasaan dan sakit hati, jarotik lu jatuh oleh lun gade itu maaf. Kan itu maaf. Untuk keberkat acara kita new put jaro kabacabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya sekian dan demikian. Jadi harapan doa dari hadirin sekalian, karena insyaallah ingat lapan di pesawat berbolong wajah. Doa dari Rundron Bandung supaya sebagaimana selamat Pak Lunja dan diselamat juga Pak Bedlo. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.